Coba bayangin deh, guru yang mendidik anak-anak kita, tenaga kesehatan di garda terdepan, atau penyuluh yang memberdayakan masyarakat di pelosok. Mereka semua adalah wajah pelayanan publik Indonesia. Tapi tahu nggak, ada ironi besar di baliknya. Banyak dari mereka yang mengabdi pada negara, justru hidup dalam ketidakpastian. Nah, hari ini kita akan bongkar perjuangan sebuah aliansi yang menuntut perubahan mendasar bagi nasib para aparatur sipil negara non-permanen di seluruh negeri. Dan inilah dia, motor penggeraknya, Aliansi Merah Putih, atau kita sebut saja AMP. Ini bukan cuma satu organisasi loh, tapi gabungan kekuatan dari berbagai profesi ASN. Mereka semua bersatu di bawah satu bendera dengan satu tujuan yang sama, memperjuangkan keadilan dan kepastian buat jutaan rekan mereka. Persatuan inilah yang jadi sumber kekuatan mereka. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi dampaknya, wah, luar biasa. Di satu sisi, negara menyebut mereka abdi negara. Tapi di sisi lain, status kontrak bikin mereka terus-terusan bertanya, pengabdian saya dihargai nggak ya? Masa depan saya gimana? Nah, pertanyaan inilah yang jadi pemicu seluruh gerakan yang akan kita bahas tuntas. Oke, biar kita benar-benar paham akar masalahnya, kita harus lihat dulu gimana sistem ASN ini seakan-akan terbelah. Ternyata ada dua jalur karir yang beda banget buat abdi negara, dan perbedaan inilah yang, menciptakan jurang ketidakadilan. Oke, kita samain persepsi dulu ya soal istilah kunci ini. ASN, PPPK. Ini singkatan dari pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Intinya sih, mereka itu ya pegawai pemerintah juga, sama pentingnya dengan PNS. Bedanya, status kepegawaian mereka terikat kontrak dengan jangka waktu tertentu, jadi bukan permanen. Dan di slide ini kita bisa lihat betapa tajam perbedaannya. Coba deh bayangin dua orang kerja di kantor yang sama. Beban kerjanya mungkin sama persis. Yang satu PNS, bisa merencanakan masa depannya dengan tenang sampai pensiun nanti. Sementara yang satunya lagi, seorang PPPK, harus hidup dibayang-bayangi ketidakpastian setiap kontraknya mau habis, plus tanpa jaminan pensiun yang setara. Inilah realitas dua dunia dalam satu atap yang ingin dihapus oleh AMP. Nah, menghadapi jurang ini, AMP nggak cuma diam atau mengeluh. Mereka bergerak. Mereka merumuskan serangkaian tuntutan yang sangat jelas dan strategis. Yuk, kita lihat apa aja poin-poin yang mereka perjuangkan. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah judul resmi dari pernyataan sikap mereka, dan pilihan katanya itu kuat banget. Coba perhatikan, mereka nggak cuma bicara soal pekerjaan, tapi kepastian masa depan, dan pemerintahan yang berkeadilan. Ini menunjukkan perjuangan mereka itu bukan cuma soal status, tapi soal martabat dan keadilan sistemik. Inilah 6 tuntutan utama mereka yang bisa kita anggap sebagai pilar-pilar perjuangan AMP. Masing-masing poin ini dirancang untuk membongkar satu aspek ketidaksetaraan yang kita lihat tadi, mulai dari status kepegawaian sampai jaminan hari tua. Sekarang, yuk kita bedah satu persatu lebih dalam. Oke, tuntutan pertama mereka ini nyentuh sesuatu yang paling mendasar bagi setiap pekerja profesional. Ini bukan cuma soal gimana caranya bertahan, tapi soal kesempatan untuk bisa berkembang, dapat pengakuan, dan membangun karir yang bisa dibanggakan. Tuntutan pertama ini mungkin yang paling fundamental ya. AMP meminta adanya sebuah jalur yang jelas buat para PPPK biar bisa beralih status jadi PNS. Tapi penting nih dicatat, ini bukan permintaan pengangkatan otomatis gitu aja. Ini adalah usulan untuk sebuah proses bertahap yang adil, yang dasarnya adalah masa pengabdian, kompetensi, dan kebutuhan real organisasi. Intinya, kasih dong kesempatan yang setara. Selanjutnya, mereka menuntut jenjang karir itu nggak lagi kehalang sama tembok status kontrak. Promosi dan pengembangan diri itu harus didasarkan pada kinerja dan kualifikasi, bukan lagi karena Anda seorang PNS atau PPK. Ini adalah seruan untuk meruntuhkan apa yang mereka sebut sebagai diskriminasi struktural. Nah, ini poin yang sering banget kelewat padahal krusial banget. Banyak PPPK itu kan sebelumnya sudah mengabdi bertahun-tahun sebagai tenaga honorer. AMP berargumen keras kalau masa pengabdian itu nggak boleh dihapus gitu aja. Mereka menuntut agar tahun-tahun pelayanan itu diakui dan diperhitungkan karena ya setiap tahun pengabdian itu berharga. Oke, sekarang kita pindah ke kelompok tuntutan berikutnya. Kelompok ini fokus pada pilar fundamental bagi setiap pekerja, stabilitas dan jaminan keamanan untuk masa depan, sesuatu yang kita semua butuhkan kan? Perbandingannya di sini jelas banget.
AMP mengusulkan untuk mengganti sistem kontrak 5 tahunan yang penuh kecemasan itu dengan perjanjian kerja yang berlaku sampai usia pensiun. Tentu, ini tetap harus diimbangi dengan evaluasi kinerja yang objektif. Tujuannya simpel, memberikan stabilitas, biar para abdi negara bisa fokus melayani publik, bukan malah cemas mikirin nasib kontraknya sendiri. Tuntutan ini, jujur, nyentuh nurani banget. Setelah mengabdikan hidupnya untuk negara, setiap pegawai berhak dong dapat hari tua yang tenang dan terjamin. AMP menuntut agar hak pensiun dan jaminan sosial untuk PPPK disetarakan dengan aparatur negara lainnya. Ini sebagai bentuk kepastian hukum dan, ya, penghargaan atas pengabdian mereka. Dan tuntutan terakhir ini menyasar mereka yang posisinya mungkin paling rentan. AMP mendesak agar status PPPK paruh waktu, yang seringkali berarti penghasilan yang nggak menentu, segera dialihkan menjadi penuh waktu. Argumen mereka didasarkan pada asas kemanusiaan dan keadilan. Setiap abdi negara berhak atas penghidupan yang layak dan stabil. Nah, ini yang penting buat digarisbawahi. AMP memposisikan diri mereka bukan sebagai lawan loh, tapi sebagai mitra. Pernyataan sikap mereka ditutup dengan komitmen untuk mengawal proses ini bareng pemerintah dan DPR. Ini menunjukkan bahwa mereka nggak cuma menuntut, tapi juga siap jadi bagian dari solusi untuk membangun sistem yang lebih baik. Pada akhirnya ya, semua tuntutan ini membawa kita kembali ke satu pertanyaan yang sangat mendasar. Di luar semua aturan dan birokrasi, bagaimana sih seharusnya sebuah bangsa menghargai mereka yang mendedikasikan hidupnya untuk melayani kita semua? Jawaban atas pertanyaan itulah yang akan menentukan masa depan pelayanan publik di Indonesia.